Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Judin Afiandri. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Audit Sistem Informasi Teknologi Informasi pada PT GMF Aro Asia. Bab 1. Pendahuluan. Sejarah singkat dan profil PT GMF Aro Asia. Dimulai pada tahun 1949, GMF Aro Asia pada awalnya merupakan divisi teknik dari maskapai Garuda Indonesia di Bandara Kemayoran dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Indonesia. Pada tahun 1984, GMF Aro Asia dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menambahkan dirinya sebagai Division of Maintenance and Engineering, yang kemudian dikembangkan menjadi unit bisnis mandiri. Selanjutnya, pada 1998, divisi Maintenance and Engineering tersebut bertransformasi menjadi Strategic Business Unit atau disebut SBU GMF dan menangani semua kegiatan perawatan armada Garuda Indonesia sehingga menajamkan sisi kompetitifnya. Akhirnya pada tahun 2002, SBU GMF lepas dari Garuda Indonesia dan secara resmi menjadi anak perusahaan mandiri di bawah nama PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Kini GMF Aero Asia layak dipertimbangkan sebagai satu perusahaan perawatan pesawat terbang yang terbaik dan terbesar di wilayah sekitar Indonesia, serta menjadi pilihan pelanggan sebagai penyedia jasa MRO, Maintenance, Repair, and Overhaul pada 2015. Adapun arti dari logo PT GMF Aero Asia sebagai berikut. 1. Kepala burung Garuda melambangkan lambang negara Republik Kesatuan Indonesia. Yang kedua, 5 bulu sayap melambangkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dan ketiga, warna biru pada logo melambangkan langit angkasa. Visi misi dan values perusahaan. Visi perusahaan yaitu Most Valuable MRO Company. Misi perusahaan yaitu Integrated and Reliable Maintenance Solution as a Contribution to the Nation. Untuk values perusahaan yaitu akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya masuk bab 2 yaitu audit sistem informasi teknologi informasi menggunakan audit pengendalian entity level. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Pada PT GMF Arosia dipimpin oleh Direktur Utama atau dengan kode DT. Direktur Utama dibantu oleh direktur-direktur lainnya seperti Direktur Keuangan, Direktur Line Operation, Direktur Business and Base Operation, dan terakhir Direktur Human Capital and Corporate Affairs. Nah, di antara direktur ini menaungi beberapa unit-unit lainnya, dimulai dari kode TA sampai kode TZ. Nah, untuk IT itu berada di naungan unit TD, yaitu di sini VV Corporate Strategy and Business Development. Selanjutnya adalah struktur organisasi di unit TI. Nah, di unit IT ini di bawah naungan dari VP Corporate Strategy and Business Development. Nah, salah satu unit yang berkaitan dengan IT adalah di unit Innovation and Digital Transformation dan ERP System dan IT Service Delivery. Nah, masing-masing unit ini memiliki tugas fungsi pokoknya dan masing-masing. Selanjutnya adalah proses perencanaan strategi TI. Rencana strategis TI pada PT GMF Arosia meliputi beberapa inisiatif strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan. Salah satunya adalah integrasi website, aplikasi, dan SAP Swift. SAP Swift merupakan software berbasis ERP, Enterprise Resources Planning, yang digunakan untuk menjalankan aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membuat aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengelolaan informasi pada semua unit yang terkait. Rencana integrasi satu website diperlukan guna mempermudah semua aktivitas kegiatan perusahaan yang di mana tidak tercover fitur dari aplikasi SAP. Keberadaan roadmap dan strategi TI aplikasi. Berdasarkan informasi saat ini, SAP Swift di PT GMF Asia terus beroperasi secara efektif dan memberikan dampak positif yang sangat signifikan dalam kegiatan aktivitas perusahaan. Proses pengambilan keputusan dan proses administrasi perusahaan. Saat ini, tim IT berusaha meningkatkan integrasi SAP Swift dan website serta aplikasi internal perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah indikator pengukuran kinerja TI. Dalam proses ini, masing-masing pekerjaan memiliki SLA-nya sendiri yang berdasarkan KPI individu dan berdasarkan penilaian dari atasan. Selanjutnya, proses prioritas proyek TI. Dalam proses ini,
penulis tidak memiliki akses terkait informasi ini. Selanjutnya adalah evaluasi standar tata kelola eksekusi proyek TI. Dalam proses ini, perusahaan memiliki standar dalam lingkungan IT yang mengatur manajemen proyek, pengembangan software, pemilih sistem, hardware, dan software, serta standar jaminan kualitas. Namun, penulis tidak memiliki akses terkait informasi ini. Selanjutnya adalah kebijakan keamanan TI. Kebijakan yang diterapkan oleh unit TD pada teknologi informasi internal perusahaan menggunakan standar ISO dan serta menerapkan kebijakan yang sama untuk satu grup perusahaan berdasarkan keputusan dari induk perusahaan. Namun, untuk spesifik ISO yang digunakan, informasi yang didapatkan sangat terbatas, dikarenakan informasi setiap unit tidak bisa di-sharing antar unit dan tidak bersifat umum. Selanjutnya adalah proses penilaian risiko. Dalam proses penilaian risiko, perusahaan memiliki prosedur yang berlaku, namun penulis tidak ada akses informasi terkait hal ini. Selanjutnya adalah evaluasi kemampuan staf TI. Dalam menjalankan aktivitas dan memantau kegiatan teknologi informasi di internal perusahaan, perusahaan memiliki evaluasi kemampuan untuk semua staf, termasuk staf IT. Salah satu parameter yang digunakan perusahaan dalam evaluasi kemampuan staf TI adalah KPI, penilaian individu, serta penilaian atasan. Namun untuk secara spesifik evaluasi kinerja staf IT, penulis tidak memiliki informasi yang banyak dikarenakan bersifat rahasia. Staf IT yang dimiliki perusahaan merupakan staf yang memiliki kemampuan dan kualifikasi baik pada bidangnya. Perusahaan memberikan pengembangan dan peningkatan kualitas pengetahuan dan kemampuan para staf dengan memberikan pelatihan pada setiap staf perusahaan sesuai bidang dan jabatan individu. Selanjutnya adalah evaluasi kebijakan dan proses data. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh jajaran manajemen sudah berdasarkan kesepakatan top manajemen dengan pertimbangan individu yang ahli pada bidangnya, serta kondisi perusahaan pada saat sebelum pengambilan kebijakan dan yang utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas aktivitas perusahaan. Dalam pengelolaan data internal perusahaan, perusahaan menggunakan server sendiri yang hanya bisa diakses oleh internet di lingkungan perusahaan, guna melindungi data yang ada. Setiap proses yang membutuhkan sebuah data yang bersifat rahasia, individu terkait membutuhkan surat persetujuan yang diketahui oleh senior manager atau general manager. Untuk evaluasi kebijakan IT lebih lanjut, penulis tidak memiliki informasi yang lebih dikarenakan hal ini bersifat rahasia yang memerlukan persetujuan unit terkait. Keberadaan proses pemenuhan hukum. Dalam menjalankan aktivitas kegiatan internal perusahaan, tentunya perusahaan telah memenuhi hukum yang berlaku dan ditetapkan pemerintah, induk perusahaan, faktor maupun pihak vendor yang mungkin akan berdampak pada IT. Dalam internal perusahaan memiliki unit yang bertanggung jawab untuk mengawasi semua regulasi yang mengikat, salah satunya yaitu unit auditor internal dan unit quality. Untuk proses mengawasi dan evaluasi ke efektivitas, penulis tidak bisa mendapatkan informasi dikarenakan hal ini memerlukan persetujuan unit terkait. Secara umum, perusahaan memberikan akses terbatas yang bisa diakses oleh staf perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang telah disetujui yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Evaluasi proses end user. Pada proses ini, perusahaan menerapkan helpdesk secara tatap muka ataupun secara email yang berfungsi sebagai pusat layanan bagi end user untuk mengatasi setiap permasalahan IT. Dalam setiap laporan yang dibuat oleh end user via email, akan mendapatkan tiket antrian yang digunakan oleh staff IT sebagai masuk laporan dan akan merespon end user. Sedangkan untuk pelaporan secara tatap muka, end user dapat langsung ke IT helpdesk. Jika permasalahan tidak dapat terselesaikan atau memerlukan waktu yang lebih dari 1 hari, end user akan diberikan nomor tiket. Untuk pengukuran SLA, penulis tidak dapat memberikan informasi yang terkait dikarenakan kebijakan perusahaan. Evaluasi pengelolaan pihak ketiga. Dalam menjalankan aktivitas IT, perusahaan tentu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau vendor terutama pada bidang IT. Dalam proses pemilihan vendor, perusahaan menggunakan vendor yang memiliki reputasi, kemampuan, dan pengalaman yang baik di bidangnya. Dalam kerjasama dengan vendor, tentunya perusahaan memiliki kontrak yang jelas dalam hak, kewajiban, dan batasan dalam lingkungan kerjasama. Selanjutnya, evaluasi proses akses login non-pegawai. Setiap pegawai tetap maupun pegawai yang akan menggunakan fasilitas internet perusahaan menerapkan dokumen NDA atau Non-Disclosure Agreement yang diterbitkan oleh unit legal untuk menjamin kerahasiaan data perusahaan. Dokumen NDA akan ditandatangani oleh individu terkait beserta atasan individu. Setiap permintaan dari non-pegawai terkait IT harus melalui atasan individu terkait. Untuk non-pegawai tidak diberikan akun untuk mengakses aplikasi, website, ataupun SAP Swift. Evaluasi proses penggunaan lisensi. Dalam proses ini, perusahaan melakukan monitoring setiap gadget elektronik yang masuk ke dalam lingkungan perusahaan
dengan memberikan stiker barcode yang sudah didaftarkan oleh perusahaan ataupun individu sebagai akses masuk gadget elektronik ke dalam perusahaan. Perusahaan memperlakukan blokir sistem terhadap individu yang terdeteksi menggunakan aplikasi ketiga yang tidak resmi atau crack. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perusahaan patuh dan memenuhi agreement dari aplikasi pihak ketiga dalam menggunakan aplikasi secara legal. Dalam hal ini, perusahaan memiliki lisensi HKI seperti software dan hardware yang telah dibeli secara resmi dan legal, serta perusahaan memiliki lisensi massal atau End User License Agreement. Evaluasi pengendalian remote access. Dalam pengendalian remote access, perusahaan memperlakukan VPN untuk individu yang membutuhkan akses server internal perusahaan. Untuk mendapatkan VPN, individu harus mengajukan ke helpdesk dengan mengisi form yang ditandatangani oleh individu yang mengajukan dan oleh senior manager atau general manager yang diperlukan NDA dalam pengajuan akses VPN. Selanjutnya adalah prosedur hiring dan termination. Dalam proses prosedur hiring dan termination, HRD telah melakukan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku, termasuk prosedur dalam mendaftarkan ataupun memutus akses IT secara hardware maupun software terhadap karyawan. Kebijakan dan prosedur pengadaan. Dalam proses manajemen aset secara khusus bidang IT, perusahaan melakukan pencatatan setiap aset yang dibeli oleh perusahaan, termasuk dalam proses pemindahan dan penghancuran aset. Dalam proses pengadaan aset, perusahaan memiliki kebijakan yang ketat terkait hal ini dengan bertujuan supaya aset benar-benar digunakan sebagai peruntukannya. Selanjutnya adalah konfigurasi dan pengendalian sistem. Dalam proses ini, jika terdapat atau permintaan dari user terkait adanya kecacatan dan yang perlu ditingkatkan, perusahaan akan mereview permintaan tersebut dengan persetujuan oleh manajemen unit IT dan hasil akhir akan didokumentasikan. Kebijakan dan prosedur penggunaan media. Dalam proses ini, perusahaan telah mengatur semua yang berkaitan dengan media guna menjaga informasi internal perusahaan. Namun untuk kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, penulis tidak dapat mendapatkan informasi yang cukup, sedangkan sebagian implementasi diterapkan oleh perusahaan. Contohnya adalah setiap data informasi terinskripsi, semua karyawan dilakukan sosialisasi terkait penggunaan media dan ruang penyimpanan server sudah sesuai standar yang ada. Selanjutnya adalah verifikasi kapasitas pengawasan dan perencanaan. Perusahaan melakukan review secara berkala yang dilaporkan setiap bulan ke manajemen mengenai semua aktivitas kantor termasuk IT guna sebagai acuan untuk perbaiki kekurangan yang ada. Selanjutnya bab 3 kesimpulan. Perusahaan telah menerapkan sistem ERP yang terintegrasi dengan aplikasi maupun website internal perusahaan dengan memastikan semua aktivitas berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, perusahaan akan terus meningkatkan kualitas IT di internal perusahaan yang dengan melibatkan stakeholder maupun karyawan internal, sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan revenue perusahaan. Baiklah, sekian terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.